pajak. Senang sekali kami para penyuluh KPP PMA 4 kembali bisa menyapa kawan pajak semua di acara podcastnya KPP PMA 4. Bersama saya Malatika Setiasari, kali ini ditemani oleh dua narasumber kita, para penyuluh KPP PMA 4 dengan Pak Roni Zakaria. Selamat siang kawan pajak. Dan juga dengan Ibu Awalia. Selamat siang kawan pajak. Baik, di forecast kali ini kembali kami akan menyajikan info-info terbaru seputar perpajakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang CITAS ya, Core Tax Administration System yang rencananya akan mulai diimplementasikan secara nasional pada tanggal 1 Juli 2024 nanti di semester kedua pertengahan tahun 2024 ini. Nah, khusus di podcast kali ini kita akan membahas salah satu proses bisnis yang ada di Core Tax ini, yaitu proses bisnis terkait Taxpayer Account Management. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih tentang Taxpayer Account Management ini, kita akan bertanya lebih lanjut ke Pak Roni dan Bu Awal terkait Taxpayer Account Management ini. Apa itu Taxpayer Account Management itu, fitur-fiturnya apa saja, dan kenapa ada perubahan proses bisnis ini di DJP. Baik, langsung dengan Pak Roni saja. Terkait proses bisnis Taxpayer Account Management ini, Pak Roni, bisa disampaikan ke kawan pajak semua nih, manfaat dengan adanya perubahan proses bisnis ini seperti apa? Ya, jadi ada 4 manfaat kawan pajak ya. Yang pertama adalah terintegrasi. Jadi dengan adanya Core Tax Administration System atau bisa disingkat CITAS atau bahasa Indonesia itu PESIAP ya, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, khususnya proses bisnis TAM ya. TAM ini bukan Toyota Sorong Motor tapi Taxpayer Account Management. Nah, proses bisnis TAM ini dia punya 4 manfaat. Yang pertama, akan mengintegrasikan ya beberapa aplikasi dalam satu aplikasi sehingga akan memudahkan wajib pajak. Seperti itu. Yang kedua, ini andal. Nah, jadi informasi yang disampaikan di TAM nanti akan relevan sekali dengan kebutuhan dari wajib pajak. Nah, yang ketiga ini komprehensif. Jadi semua informasi itu akan tersaji dalam satu tampilan saja sehingga terkesan komprehensif, tidak perlu buka aplikasi yang lain juga. Dan yang terakhir adalah kemudian akses. Nah, CITAS ini memang nanti akan bisa diakses 24 jam sehari 7 hari seminggu dari mana saja karena online. Jadi itu kan pajak. Ya, jadi nanti bentuknya mungkin seperti portal gitu ya? Iya, betul, portal. Ada portal. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Bu Awal terkait fitur-fitur apa saja yang ada di Probis TAM ini? Iya, di Probis TAM ini ada 2 fitur ya nantinya. Fitur yang pertama itu ikhtisar wajib pajak ya. Jadi itu ikhtisar profilnya wajib pajak akan lebih lengkap ya dibandingkan dengan yang sekarang ada di DJP online. Kemudian yang kedua itu ada yang baru nih, buku besar wajib pajak. Nanti akan menyajikan debit kreditnya posisi wajib pajak. Ya, jadi ada 2 menu nanti di TAM ini ya, ikhtisar profil dengan buku besar wajib pajak. Kita bahas ke ikhtisar profil dulu nih kawan pajak semua. Terkait ikhtisar profil ini detailnya nanti isinya seperti apa Pak Roni? Nah, ikhtisar profil ini sebenarnya lebih dari sekedar identitas ya. Identitas dari wajib pajak ya. Jadi ada definisi yang diperluas ya. Kalau kita mendefinisikan sebuah profil pasti terkesan hanya identitas, tapi sebenarnya di pengertian profil di sini itu udah 360 derajat overview. Jadi seperti layaknya kalau teknologi kamera 360 derajat yang ada di mobil-mobil masa kini seperti itu. Nah, profil ini merupakan gambaran umum ya tentang hak dan kewajiban perpajakan ya, dan juga semua proses bisnis perpajakan yang relevan ya, seperti itu. Jadi di proses bisnis TAM ini ada identitas ya, yang pertama tadi, yang kedua ada hak dan kewajiban perpajakan. Jadi kawan pajak nanti akan bisa melihat hak ini, misalnya contohnya SKPLB yang sudah terbit, tentu ini akan terinformasikan secara langsung. Lalu kalau terkait dengan kewajiban ya tentu akan ada misalnya contohnya SKPKB seperti itu. Nah, ini jadi bisa terlihat secara langsung, secara real time. Jadi itu menginformasikan hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, yang ketiga, profil ini juga akan menginformasikan tentang riwayat pembayaran dan deposit. Ini terkait dengan ledger ya, ledger yang nanti akan disampaikan oleh Bu Awal.
bahwa di profil ini juga ada terkait dengan riwayat pembayaran dan deposit. Jadi apabila ada jumlah pajak yang harus dibayar, maka kawan pajak bisa memilih membayar secara langsung ya lewat bank atau mendepositkan dulu, nanti baru setelah didepositkan baru dipindah bukukan. Nah, ini ada riwayatnya dan juga ada status dari wajib pajak untuk profilnya, seperti misalnya status pengukuhan pengusaha kena pajak, apakah masih aktif, apakah sudah dicabut, atau status NPWP apakah masih aktif atau sudah dicabut, dan misalnya ada status fasilitas-fasilitas perpajakan yang memang bisa dinikmati. Demikian kawan pajak. Ya, jadi di ikhtisar profil ini tidak hanya tentang profil gitu ya Pak Reni ya, tapi juga ada hak dan kewajiban perpajakan. Betul. Jadi lebih sifatnya lebih komprehensif nih kawan pajak nanti di proses bisnis sistem yang ada di Cortex Administration System ini. Nah, fitur yang kedua tadi buku besar ya Bu Awal ya, buku besar. Apakah buku besar ini sama seperti yang kita ketahui selama ini nih, ada debit kredit, atau seperti apa nih buku besar di TAM ini? Iya, jadi buku besar di TAM ini memuat catatan transaksi wajib pajak atas kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya ya. Itu yang disajikan dalam sisi menu debit dan kredit ya. Kemudian nanti dalam buku besar itu kita bisa melihat kewajiban wajib pajak berapa nih utang pajaknya gitu. Kemudian untuk lebih bayarnya juga berapa gitu, nanti bisa terlihat langsung. Kalau untuk di menu yang sekarang kan harus nanya dulu ya ke KPP gitu. Kalau yang besok nanti bisa diakses secara langsung oleh wajib pajak. Di sisi kredit nanti akan mencatat bagaimana wajib pajak kelebihan bayarnya seperti apa gitu. Kemudian kalau untuk sisi debitnya itu kewajiban wajib pajak seperti apa ya untuk SKP, kemudian untuk SPT kurang bayar juga akan tersajikan di situ. Jadi sekarang bisa nantinya gitu ya, nantinya di Cortex ini kawan pajak semua bisa mengakses secara langsung di portal gitu ya, terkait apa saja hak kewajibannya gitu. Jadi langsung kelihatan secara real time. Ya, mungkin sekarang kita akan ke perbandingan dengan proses bisnis yang ada sekarang dengan nantinya ketika Cortex mulai diimplementasikan Pak Roni. Apa saja perubahan yang akan terjadi? Mungkin bisa slide yang berikutnya. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Lanjut. Nah, jadi yang pertama ini tadi kan sudah disampaikan ya bahwa jika saat ini itu profil itu ada di beberapa aplikasi ya, profil wajib pajak misalnya ada di e-registration, itu ada profil, ada di DJP online juga ada profil, lalu di misalnya e-faktur juga ada profil. Nah, itu nanti disatukan dalam satu portal, nah profilnya seperti itu. Nah, akan bisa diakses secara online dan real time. Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini informasi yang disajikan. Jika sebelumnya profil itu hanya profil singkat, ini sekarang sudah namanya ikhtisar tapi lengkap seperti komprehensif. Nah, ini akan bisa memperlihatkan seperti saldo buku besar tadi sudah diterangkan oleh Bu Awal. Jadi saldonya bisa terlihat ya, selain identitas bisa terlihat saldo buku besar itu berapa. Jadi seperti e-money ya, ada di saldo e-money-nya itu berapa seperti itu. Lalu ada kode billing aktif. Nah, kode billing aktif ini berarti ada kode billing yang belum dibayar seperti itu. Lalu ada misalnya hak dan kewajiban perpajakan. Hak kewajiban perpajakan ini seperti nanti misalnya ada hak itu misalnya berupa SKPLB yang sudah cair, yang sudah selesai, yang sudah terbit SKPLB-nya, atau untuk kewajiban itu misalnya SKPKB seperti itu. Nah, kawan pajak bisa mengakses permohonan layanan perpajakan ya yang masih belum selesai, jadi bisa ketahuan nih proses pemindah bukuannya, proses pengembalian itu sampai di mana dan apakah sudah selesai atau belum. Lalu yang kemudian ini fasilitas aktif. Nah, fasilitas perpajakan apa yang memang bisa dinikmati oleh wajib pajak seperti itu. Jadi sangat membantu sekali ya ke depannya ya. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini manfaat yang ketiga adalah wajib pajak dapat mendaftarkan kuasa wajib pajak dan memberikan hak akses ya kepada kuasa tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan atas nama wajib pajak. Jadi kalau sekarang ini misalnya konsultan diberikan kuasa itu lewat dokumen tertulis ya, ada tanda tangan di atas surat kuasa seperti itu.
Nah, tapi kedepannya enggak. Jadi by system. Jadi nanti setiap wajib pajak bisa mendaftarkan konsultan atau kuasanya, lalu kuasa itu nantinya tinggal langsung mengakses portal dari wajib pajak. Jadi sangat memudahkan untuk konsultan pajak juga ke depannya. Ya, baik. Jadi kalau boleh saya highlight nih tadi yang terkait perubahannya, sebelumnya di mana profil wajib pajak terpisah-pisah, terus juga singkat. Nah, nanti ke depan kita akan punya satu portal, jadi satu, lebih komprehensif gitu ya. Dan juga bisa jadi sarana monitoring juga terhadap layanan perpajakan yang kawan pajak semua ajukan. Betul. Terus yang agak berubah tadi tentang hak akses ya Pak Roni ya, hak akses. Di mana hak akses jika sebelumnya hanya wajib pajak yang bisa mengakses, maka sekarang diberikan wajib pajak bisa membuat penambahan akses gitu bagi kuasanya. Mungkin perubahan apa lagi nih Bu Awal nih selanjutnya? Jadi selain yang ketiga perubahan itu, ada lagi nih perubahannya untuk penyajian informasi pelaksanaan hak dan kewajiban. Kan untuk saat ini belum ada ya di DJP Online. Nah, nanti yang akan datang itu akan ada di buku besar yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada menerangkan tentang kewajiban dan hak perpajakan dari seluruh wajib pajak gitu. Kemudian kalau untuk yang kedua tuh penyajian informasi dokumen perpajakan. Nah, sekarang ini kan belum ada ya untuk dokumen wajib pajak, dan notifikasinya itu belum ada di pemberitahuan di DJP Online-nya. Nah, nanti untuk di TP Portal itu yang akan datang akan ada dokumen masuk dan dokumen keluar, kemudian ada notifikasinya nih kalau wajib pajak submit permohonan ke DJP, kemudian kalau wajib pajak juga mendapatkan produk hukum, misalkan SKPKB, SKPLB, kemudian dapat SP2DK, itu nanti bisa diakses ya lewat TP Portal tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu jadi ada riwayat permohonan layanan perpajakan ya, untuk saat ini kan belum bisa diketahui. Kalau mau nanya sampai mana nih permohonan saya gitu, itu kan harus tanya dulu ke KPP ya. Nah, nanti untuk yang akan datang tidak perlu bertanya lagi, bisa diakses secara langsung lewat TP Portal tersebut. Jadi sampai mana nih permohonan saya diterima apa enggak gitu, nanti semua produk hukumnya bisa diakses lewat situ. Di sini ada TP Portal, jadi wajib pajak bisa melihat di sini. Untuk mengakses TP Portal hanya tulis tpportal.intranet.pajak.go.id, dan untuk user baru ya harus registrasi seperti biasa. Nanti setelah dapat dan membuat password ya, tentu nanti tinggal langsung login, menggunakan NIK atau NPWP 16 digit untuk badan, dan menggunakan password. Dan yang lebih istimewa di sini memang ada pilihan bahasa ya. Jadi untuk ekspatriat yang tidak paham bahasa Indonesia bisa memilih bahasa Inggris, dan juga ada menu reset passwordnya. Ya, baik. Jadi tadi ya tambahan dari Bu Awal terkait perubahan yang akan ada di Cortex selanjutnya ini, itu tadi fitur buku besar ya, buku besar yang mencantumkan ada nominalnya juga ya, nominal hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Juga terkait dokumen nih kawan pajak, dokumen masuk, dokumen keluar, di mana sebelumnya kita bisa menunggu pengiriman lewat pos, nanti kawan pajak bisa download langsung di portal wajib pajak masing-masing. Nah, ini mungkin tampilannya. Nah, mungkin perlu kita disclaimer dulu nih, mengingatkan masih kurang lebih 1,5 bulan lagi nih implementasi, mungkin nanti akan ada beberapa perubahan terkait sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan maupun pengembangan sistem yang ada gitu. Jadi tetap dipantau terus nih kawan pajak terkait info-info terkait Cortex ini. Nah, mungkin demikian nih terkait fitur tax payer account management di Cortex Administration System. Kita akan kembali nanti ya mengulas fitur-fitur lainnya nih yang ada di Cortex Administration System. Jadi tunggu terus kawan pajak di channel media sosial kita, tetap pantau terus. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam sehat semua.